tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Kini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku maturkan sembah ini. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Jangan takut, Nyi Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih, Nini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Agus Purnama sebagai Manggala, Indrawati sebagai Widari, Pak Dalil dimainkan oleh Rusli, Juni sebagai Pak Badar, dan Hastin Atas Asi pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang kelima telah dikisahkan bahwa seorang pemuda yang mengaku sebagai keponakan Pak Dalil diketahui dia baru tiba di desa Pleret itu dan tengah kebingungan mencari rumah Pak Dalil. Karena sudah 10 tahun lamanya pemuda itu baru datang kembali ke desa itu sehingga membuat dia lupa. Namun setelah dia bertanya dengan Ki Gede Kirom yang ada di tempat itu, akhirnya pemuda itu berhasil menemukan rumah pamannya yang sudah 10 tahun lamanya ditinggalkan. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet bagian yang ke-6. Aku datang, Paman. Bukalah cepat pintu ini. Ya, sebentar. Paman, aku datang. Kau siapa, anak muda? Paman lupa denganku. Aku Manggala, Paman. Ingatlah nama itu. Akulah keponakan Paman yang pergi 10 tahun yang lalu. Manggala? Iya. Iya. Kini aku baru ingat. Kau Manggala keponakanku. Mari masuk. Ayo, masuk. Ayo. Terima kasih, Paman. Rupanya keadaan rumah Paman tidak nampak berubah. Iya, masih nampak seperti 10 tahun yang lalu ketika aku tinggal di rumah ini. Ya. Wah. Paman Pangling melihatmu, Manggala. Kau kelihatan gagah dan tampan kini. Ya, 10 tahun yang lalu kau pergi dari rumahku ini tanpa memberitahu Paman.
Padahal almarhum kedua orang tuamu sudah memesan kepadaku agar kau seterusnya tinggal di rumah ini. Tapi kau nakal, Manggala? Kau malah lari dari sini. Kemana saja kau, Manggala? Saya pergi mengembara ke daerah seberang, Paman. Saya menuntut ilmu. Daerah seberang. Di mana itu, Manggala? Daerah Cimanuk, Paman. Tapi aku tinggal di desa Jenggala. Daerah Cimanuk? Jauh sekali, Manggala? Iya. Paman, saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya memang waktu itu pergi tidak bilang sama Paman. Bahkan sampai ayah dan ibu meninggal pun aku tidak mengetahuinya. Iya. Kau tidak pernah memberi kabar, Manggala. Sampai-sampai Paman lupa denganmu. Tapi saya tidak pernah lupa dengan Paman. Terutama dengan Widari. Widari? Ya, kenapa? Paman kelihatannya begitu terkejut. Tidak apa-apa. Aku selalu teringat akan dia, Paman. Bukankah Paman tahu kalau aku dan Widari sejak dulu hubungan? Bahkan aku dan dia akan menikah waktu itu. Tapi aku menolaknya dan pergi. Karena waktu itu aku belum siap sama sekali. Masih terlalu muda bagiku. Padahal kedua orang tua Widari sudah saling menyetujui untuk cepat-cepat mengawini aku dengan Widuri. Iya. Tapi ayahmu tidak setuju sama sekali, Manggala. Karena dia tidak ingin kau kawin dengan saudara sepupunya itu. Ya, ayah memang keras. Dialah yang menentang aku berhubungan dengan Widari. Tapi aku tetap mencintainya. Manggala, sebaiknya kau istirahatlah dulu. Tentunya kau lelah sekali setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mari Paman antar ke kamarmu, ya? Baik, Paman. Inilah kamarmu, Manggala. Kamar ini dulu pernah kau tempati. Ayo, masuklah, Manggala. Iya, Paman. Kau istirahatlah dulu ya. Paman akan menyiapkan makan untukmu. Terima kasih, Paman. Kamar ini pun nampak tidak ada perubahan. Ya, kamar ini masih nampak seperti 10 tahun yang lalu ketika aku tinggalkan. Barang-barang di kamar ini pun masih yang dulu. Rupanya Paman tidak merubah kamar ini. Manggala segera akan beristirahat di ranjang tidur. Mendadak dia terperanjat ketika melihat sebuah selendang tergeletak di atas ranjang itu. Selendang. Sepertinya aku kenal selendang ini. Ya, selendang ini mengingatkan aku pada Widari. Kini aku ingat, selendang ini pasti milik Widari. Widari pasti ada di desa ini. Selendang ini indah sekali. Warnanya biru, penuh dengan gambar bunga warna-warni. Selendang ini mengingatkan aku kenangan manisku masa lalu bersama Widari. Ya, aku ingat ketika Widari waktu itu memberikan selendang ini. Tapi aku tolak.
Manggala, rasanya kita sudah lama sekali berhubungan. Kedua orang tuaku seringkali bertanya akan kita berdua. Lalu bagaimana rencanamu? Sulit memberi keputusan itu, Widari. Karena rasanya aku belum siap dengan keputusan itu. Aku berpikir masih terlalu pagi untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga itu. Kita belum sama-sama dewasa. Jalan kita masih perlu dibimbing dengan cara. Lalu kapan kesiapanmu itu akan kau tunjukkan? Kau selalu saja menghindar jika aku desak persoalan itu. Kita harus segera kawin, Manggala. Aku tidak mau menunggu waktu yang begitu lama. Kita pasti kawin, tapi tidak secepat yang kita mau. Kita butuh waktu, terutama aku. Kedewasaanmu belum matang. Aku masih ingin bebas. Lagi pula, kau pun tahu, ayahku sangat menentang hubungan kita. Walau aku sendiri tidak peduli akan hal itu, tapi setidaknya kita pun harus memikirkannya. Karena tanpa restu dari mereka, tak ada jalan yang lurus nantinya. Iya, aku tahu itu, Manggala. Ayahmu memang tidak menyetujui kau berhubungan denganku. Karena kita masih saudara sepupu, Manggala. Tapi aku mencintaimu. Aku pun begitu, Widari. Hanya jangan saat ini kau menuntut aku untuk segera mengawinimu. Aku takut kehilanganmu, Manggala. Makanya aku ingin kau cepat jadi milikku selama-lamanya. Manggala, terimalah selendang ini. Aku ingin memberinya sebagai ikatan hubungan kita. Ayo, terimalah. Aku tidak bisa menerimanya, Widari. Kenapa, Manggala? Kau tidak mau pemberianku? Hatiku yang selalu bicara untuk tidak melupakanmu. Tapi bukan selendang itu. Peganglah saja selendang itu, Widari. Simpanlah, kalau kau memang menjadikan itu sebagai kenangan. Aku tidak akan melupakanmu. Aku mencintaimu. Selendang ini memang milik Widari. Aku yakin Widari pernah tinggal di sini, atau dia masih ada di desa ini. Tumben sekali. Den Jail Singgi dan Widari ini makan di warung saya ini. Ya, sejak perkawinan kalian seperti sudah lupa dengan warung ini. Bagaimana mungkin aku lupa, Pak Badar? Warung ini kan warungku juga. Aku pernah berdagang di sini. Ya, kalau aku tidak pernah datang, itu maklum saja. Saya kan repot, Pak Badar. Benar, Pak Badar. Widari pun kini harus membantu saya sibuk mengontrol sawah ladang. Ya. Saya cuma bergurau ke Den Jail Singgi. Loh. Perut Widari itu nampaknya sudah agak besar begitu loh. Iya, Pak Badar. Aku sedang mengandung 6 bulan. Sedang mengandung toh. Aku kok nggak diberitahu. Pak Badar ini bagaimana? Bagaimana saya sempat memberitahu, Pak? Ya, tidak-tidaknya gitu. Pokoknya nanti kalau bayi itu sudah lahir, aku harus diberitahu loh. Iya. Paman juga pasti akan aku kasih tahu nantinya. Sudah lama sekali, Pak Dalil. Pamanmu itu tidak pernah datang lagi ke warung ini. Barangkali dia sibuk, Pak Badar. Ya, biasanya sih memang begitu, Den. Tapi saya maklum loh. Mereka nampak asik bicara, hingga kemudian mendadak muncul Manggala di tempat itu yang membuat ketiganya menjadi terperanjat dan heran.
siapa pemuda yang datang itu, Den? Entahlah, Pak Badar. Aku pun baru melihat pemuda itu. Siapa pemuda itu ya? Hah? Dia seperti Manggala. Ya, dia Manggala. Widari, mau kemana kau? Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Widari tiba-tiba lari setelah melihat pemuda yang baru datang itu. Aneh, hah? Siapa perempuan itu? Dia tiba-tiba berlari ketika melihat aku datang. Aneh. Dan laki-laki yang mengejarnya itu, mungkin mereka suami istri yang tengah berkelahi. Aku akan turun. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Mari silahkan, Den. Mari. Terima kasih. Mau makan apa, Den? Tidak. Kalau boleh, tolong saya minta airnya segelas. Jangankan segelas, lebih pun tak apa, Den. Sebentar ya, Den ya. Sejuk juga tempat ini. Ya, walau di tepi jalan begini. Ini airnya, Den. Terima kasih, Pak. Maaf, Den. Kalau boleh saya tahu, siapa Den ini sebenarnya? Sepertinya saya baru melihat. Namaku Manggala. Aku baru saja datang di desa ini. Aku tinggal di rumah pamanku, Pak Dalil. Pak Dalil? Jadi kau keponakannya Pak Dalil? Iya. Pantas tadi Widari itu lari. Jangan-jangan. Kenapa Bapak diam, Pak? Bapak seperti heran melihat aku. Tidak. Bapak hanya berpikir, kalau memang Den Manggala keponakan Pak Dalil, tentunya Den Manggala kenal dengan perempuan yang tadi itu. Perempuan yang mana, Pak? Yang tadi itu. Yang ketika Den Manggala datang, terus dia lari. Siapa memangnya dia? Dia itu kan keponakan Pak Dalil, Widari. Aku permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Sepertinya mereka ada apa-apanya. Ya, aku yakin Widari dan Manggala itu ada hubungan apa-apanya. Oh, kau Manggala. Dari mana saja kau? Paman sudah menyiapkan makan untukmu. Paman, aku baru saja melihat Widari. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni,
Di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Dia sudah menjadi milik orang lain, Manggala. Dia sudah lama kawin. Tidak, Paman bohong. Paman hanya menginginkan agar aku dan Widari tidak berhubungan lagi. Begitu kan? Manggala, Paman mengerti perasaanmu. Paman tidak berbohong, Manggala. Widari sudah lama kawin dengan Jail Singgi. Bohong! Paman bohong! Manggala, jangan pergi, Manggala. Kau mau kemana? Kasihan kau, Manggala. Paman tidak bisa menolongmu. Widari! Tidak! Widari, ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba saja kau lari ketika melihat pemuda itu? Ceritakanlah. Jangan menangis. Hapuslah air matamu itu. Tidak ada apa-apa, Kakak. Aku tidak kenal sama sekali dengan pemuda itu. Kau dusta. Kau dusta, Widari. Aku melihat sinar kebenaran itu. Bahwa kau sesungguhnya mengenali pemuda itu. Widari, aku paling suka orang yang berterus terang. Bukankah aku pernah berterus terang tentang masa laluku padamu? Tidak, Kakang. Aku tidak mau bercerita masa laluku. Aku sudah melupakan dia. Lalu, siapa pemuda itu? Tidak, Kakang. Dia bukan apa-apaku. Percayalah. Pemuda tampan dan gagah. Aku yakin dia kekasihmu. Aku khawatir kalau di antara kita nantinya harus menentukan pilihan. Tidak, Kakang. Itu tidak mungkin. Kita sudah menjadi suami istri. Ingatlah, anak kita yang akan lahir nanti. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Widari dan Manggala, dua insan yang baru bertemu kembali itu? Setelah sejak lama ada hubungan cinta. Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.